Pagi yang cerah di Jakarta berubah menjadi mencekam ketika sebuah video berdurasi 15 menit diunggah ke akun YouTube resmi Susi Susanti. Dalam video yang direkam di ruang pribadi rumahnya, legenda bulu tangkis Indonesia itu duduk dengan tenang. Namun, sorot matanya menunjukkan kegelisahan mendalam. Tanpa basa-basi, dia langsung menyampaikan pernyataan yang akan mengguncang dunia olahraga Indonesia. "Assalamualaikum," ucap Susi dengan suara bergetar. "Saya tahu, ini akan mengejutkan banyak orang. Tapi sudah saatnya saya berterus terang. Setelah melalui perjalanan spiritual yang panjang dan penuh renungan, saya telah memutuskan untuk memeluk agama Islam." Dalam hitungan menit, video tersebut langsung viral dan menjadi trending topic di seluruh platform media sosial Indonesia. Komentar mulai berdatangan dengan berbagai reaksi, mulai dari dukungan hingga keterkejutan yang mendalam. Hashtag Susi Susanti Mualaf langsung menjadi perbincangan hangat di Twitter, Instagram, dan TikTok. Di video yang sama, Susi menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang diambil secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari pencarian spiritual yang sudah berlangsung bertahun-tahun. "Saya sudah berdiskusi panjang dengan Ustadz, membaca Al-Quran, dan merasakan kedamaian yang luar biasa ketika mendalami ajaran Islam," jelasnya dengan mata berkaca-kaca. Yang membuat pernyataan ini semakin mengejutkan adalah fakta bahwa Susi tidak memberikan sinyal apapun sebelumnya kepada publik. Bahkan, orang-orang terdekatnya, termasuk beberapa teman sesama atlet, mengaku tidak mengetahui perjalanan spiritual yang sedang dialami oleh ibu dua anak ini. "Saya memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun, karena saya ingin memastikan bahwa ini benar-benar panggilan hati, bukan karena pengaruh orang lain," lanjut Susi dalam videonya. "Saya berharap keluarga, teman-teman, dan semua yang mengenal saya bisa memahami dan menghormati keputusan ini." Dalam video tersebut, Susi juga menceritakan momen pivotal yang membuatnya semakin yakin dengan keputusannya. "Suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau tersenyum kepada saya dan berkata, 'Selamat datang di rumah yang sesungguhnya, Ketika Banggen. Saya merasakan kedamaian yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya.'" Ini tidak hanya mengejutkan fans di Indonesia, tetapi juga dunia bulu tangkis internasional. Susi Susanti, yang dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga privasi, tiba-tiba membuka diri tentang hal yang sangat personal ini. Media olahraga di berbagai negara mulai memberitakan keputusan mengejutkan dari juara Olimpiade Barcelona 1992 ini. Di akhir video, Susi menyampaikan permintaan khusus kepada semua orang yang mengikuti kariernya. "Saya berharap kalian semua bisa menerima saya apa adanya. Saya tetap Susi yang kalian kenal. Hanya saja sekarang saya telah menemukan jalan spiritual yang membuat saya merasa lebih dekat dengan Tuhan." Reaksi pertama yang paling ditunggu tentu saja dari keluarga terdekatnya, terutama suami Alan, Budi Kusuma. Bagaimana respon keluarga? Dan apa dampak keputusan ini terhadap hubungan mereka yang selama ini menjadi ikon pasangan emas bulu tangkis Indonesia? Yang pasti, pengakuan Susi Susanti ini telah membuka babak baru dalam hidupnya dan menciptakan gelombang besar di masyarakat Indonesia yang dikenal religius, namun juga toleran. Perjalanan spiritual seorang legenda telah dimulai, dan seluruh Indonesia menyaksikannya dengan berbagai perasaan yang campur aduk. Tidak sampai 2 jam setelah video Susi viral, ponsel Alan Budi Kusuma dibanjiri panggilan dari media, keluarga besar, dan teman-teman terdekat. Alan yang saat itu sedang berada di Akademi Bulu Tangkis miliknya, langsung bergegas pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia mengaku tidak menyangka bahwa istrinya akan mengumumkan keputusan besar ini tanpa memberitahunya terlebih dahulu. "Saya shock," ungkap Alan kepada wartawan yang sudah menunggu di depan rumahnya. Bukan karena keputusan Susi, tapi karena cara dia mengumumkannya. "Kami sudah menikah 30 tahun, dan ini pertama kalinya dia mengambil keputusan besar tanpa berdiskusi dengan saya dulu." Dengan wajah yang terlihat lelah dan bingung, Alan melanjutkan, "Sebenarnya saya sudah tahu bahwa Susi sedang mencari kedamaian spiritual. Beberapa bulan terakhir, dia sering membaca buku-buku agama dan bertanya tentang berbagai ajaran. Tapi saya tidak pernah menyangka dia akan sampai mengambil keputusan sebesar ini. Yang lebih mengejutkan adalah
Pengakuan Alan bahwa mereka sempat mengalami ketegangan dalam beberapa bulan terakhir. Justru karena perbedaan pandangan spiritual ini, kami pernah bertengkar cukup hebat, kata Alan dengan jujur. Saya merasa Susie mulai menjauh dari nilai-nilai yang selama ini kami pegang bersama. Tapi dia bilang, dia justru sedang mencari jati diri yang sesungguhnya. Reaksi anak-anak mereka juga tidak kalah mengejutkan. Anak sulung mereka yang kini berusia 25 tahun mengaku sudah mengetahui perjalanan spiritual ibunya sejak beberapa bulan lalu. Mama sering bertanya tentang agama dan kehidupan setelah mati. Cerita sang anak dalam sebuah wawancara eksklusif. Awalnya saya pikir itu hanya fase biasa. Ternyata Mama benar-benar serius. Sementara anak kedua mereka yang masih kuliah di luar negeri langsung menelepon ke rumah setelah melihat berita di media sosial. Adik langsung nangis di telepon, ungkap Alan. Dia merasa Mama tidak mempercayainya untuk sharing tentang hal sepenting ini. Tapi di sisi lain, dia juga bangga dengan keberanian Mama untuk jujur pada diri sendiri. Yang paling mencengangkan adalah reaksi dari kedua orang tua Susie. Ibunya yang berusia 78 tahun langsung pingsan setelah menonton video anaknya. Nenek tidak bisa menerima kenyataan ini, kata cucu Susie kepada media. Dia merasa selama ini gagal mendidik, tapi setelah Papa Alan menjelaskan bahwa ini keputusan dewasa, nenek mulai bisa menerima. Ayah Susie yang dikenal sebagai sosok yang keras dan konservatif, justru memberikan reaksi yang tidak terduga. Papa malah bilang, yang penting, anakku bahagia dan jadi orang baik, ungkap Susie dalam sebuah live Instagram yang dia adakan malam itu untuk merespons berbagai reaksi keluarga. Yang membuat situasi semakin kompleks adalah reaksi dari keluarga besar Alan. Beberapa kerabat Alan merasa bahwa Susie telah mengkhianati nilai-nilai keluarga. Ada yang bilang Susie sudah tidak cocok lagi dengan Alan, ungkap salah satu keponakan Alan kepada media. Tapi Paman Alan tetap mendukung Tante Susie. Dan itu yang membuat kami semua terharu. Alan sendiri mengaku mengalami pergolakan batin yang luar biasa. Saya mencintai Susie apa adanya, tapi saya juga harus jujur. Ini tidak mudah. Kami harus belajar ulang bagaimana membangun keharmonisan dalam perbedaan yang lebih mendasar, katanya dengan mata berkaca-kaca. Malam pertama setelah pengumuman, suasana rumah keluarga Budi Kusuma Susanti sangat hening. Alan mengaku mereka berdua tidak banyak bicara, masing-masing terlarut dalam pikiran sendiri. Susie tidur sambil menangis. Saya juga tidak bisa tidur. Kami berdua tahu bahwa hidup kami tidak akan sama lagi setelah ini. Yang menarik adalah pengakuan Susie bahwa dia sengaja tidak memberitahu Alan secara detail karena takut suaminya akan mencoba menghalanginya. Saya tahu Alan akan khawatir dengan reaksi publik dan keluarga. Makanya saya putuskan untuk menjalani proses ini sendiri dulu. Baru kemudian mengumumkan ketika saya sudah yakin 100%. Pertanyaan besar yang kini menggantung adalah, akankah pernikahan emas bulu tangkis Indonesia ini bertahan? Bagaimana mereka akan menghadapi perbedaan keyakinan yang fundamental ini? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap anak-anak mereka? Kabar tentang keputusan Susie Susanti tidak hanya mengguncang keluarga, tetapi juga menciptakan gempa besar di dunia olahraga Indonesia. Dalam 24 jam pertama, hampir seluruh atlet nasional, official, dan tokoh olahraga memberikan komentar mereka melalui berbagai platform media sosial dan wawancara eksklusif. Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis lainnya, menjadi salah satu yang pertama memberikan dukungan. Susie adalah sosok yang selalu mengikuti kata hati. Jika ini yang membuatnya bahagia dan damai, saya sepenuhnya mendukung. Tulisnya di Instagram dengan foto bersama Susie di berbagai kompetisi internasional. Namun reaksi tidak semuanya positif. Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, ganda putra andalan Indonesia, memberikan komentar yang lebih hati-hati. Kami respect dengan keputusan pribadi Kak Susie. Tapi sebagai atlet yang mewakili Indonesia, tentu ada tanggung jawab moral juga. Komentar Hendra dalam sebuah podcast olahraga yang viral. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi dari PBSI Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Ketua Umum PBSI mengadakan konferensi pers dadakan dan menyatakan bahwa keputusan Susie adalah urusan pribadi yang tidak akan mempengaruhi kontribusinya
terhadap bulu tangkis Indonesia. Prestasi Susi Susanti untuk Indonesia tidak akan pernah terhapus, terlepas dari keyakinan pribadi yang dipilihnya, tegas Ketua PBSI. Namun, beberapa sponsor utama mulai menunjukkan keresahan. Brand ternama yang selama bertahan-tahan menggunakan Susi sebagai brand ambassador mulai mempertimbangkan ulang kontrak kerja sama mereka. Kami tidak ingin terlibat kontroversi, ungkap salah satu perwakilan sponsor kepada media. Ini bisa berdampak pada image brand kami di mata konsumen mayoritas. Media sosial menjadi ladang perang opini yang sengit. Hashtag, saya dukung Susi dan Susi mengecewakan Somasima trending dengan puluhan ribu tweet per jam. Para pendukung berargumen bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Sementara yang mengkritik merasa bahwa sebagai figur publik, Susi seharusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan kontroversial. Ini bukan soal agama, tapi soal bagaimana cara dia mengumumkannya. Komentar seorang netizen yang viral, kenapa harus di media sosial? Kenapa tidak bicara dulu sama keluarga besar dan komunitas olahraga? Reaksi paling mengejutkan datang dari komunitas Muslim Indonesia. Beberapa ustadz ternama memberikan sambutan hangat dan menawarkan bimbingan spiritual kepada Susi. Kami sangat bahagia menyambut saudari Susi ke dalam keluarga besar umat Islam, kata Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Ini adalah hidayah Allah yang harus kita syukuri bersama. Ada juga tokoh agama yang meminta Susi untuk berhati-hati dan memastikan bahwa keputusannya benar-benar dari hati, bukan karena pengaruh eksternal. Pindah agama adalah keputusan yang sangat serius. Semoga saudari Susi benar-benar mendapat hidayah, bukan sekadar ikut-ikutan atau mencari sensasi, komentar salah satu ulama senior. Di sisi lain, komunitas Kristen di Indonesia juga bereaksi beragam. Beberapa pendeta memberikan doa terbaik untuk Susi, sementara yang lain merasa kecewa dan berharap dia akan kembali ke jalan yang benar. Kami tetap mendoakan Susi bahwa Tuhan akan membimbingnya ke jalan yang sesuai dengan kehendaknya, kata Pendeta Esther Susabda dalam sebuah wawancara radio. Yang paling menarik adalah reaksi dari dunia internasional. Media olahraga Asia mulai memberitakan keputusan Susi dengan berbagai sudut pandang. Beberapa media Malaysia dan Brunei memberikan sambutan positif, sementara media dari negara-negara Eropa lebih fokus pada aspek kebebasan beragama dan hak individu. Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF mengeluarkan pernyataan singkat yang menyatakan bahwa keputusan pribadi Susi tidak akan mempengaruhi statusnya sebagai legenda olahraga dunia. Susi Susanti akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah bulu tangkis, terlepas dari keyakinan personalnya, tulis BWF di akun resmi mereka. Dampak ekonomi juga mulai terasa. Saham beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan Susi mengalami fluktuasi. Ada yang turun karena kekhawatiran dampak negatif. Namun ada juga yang naik karena investor menilai bahwa kontroversi ini justru meningkatkan exposure media. Tim manajemen Susi mengaku kewalahan menghadapi tawaran wawancara dari berbagai media internasional. Susi jadi pembicaraan dunia. Ada CNN, BBC, bahkan Al Jazeera yang mau interview, ungkap manajernya. Yang membuat situasi semakin kompleks adalah munculnya teori konspirasi di media sosial. Ada yang menduga Susi melakukan ini untuk kepentingan bisnis tertentu. Ada yang menuduh adanya tekanan politik, bahkan ada yang mengklaim bahwa ini adalah bagian dari agenda internasional. Di tengah hiruk-pikuk reaksi publik, Susi memilih untuk sementara waktu tidak memberikan komentar tambahan dan fokus pada proses adaptasi spiritual serta menjaga keharmonisan keluarga. 3 bulan setelah pengumuman yang menggemparkan itu, kehidupan Susi Susanti dan keluarga perlahan mulai menemukan ritme baru. Meski kontroversi masih sesekali muncul di media sosial, intensitasnya sudah jauh berkurang. Susi kini menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang berbeda. Waktu sholat 5 waktu, mengaji setiap pagi, dan mempelajari ajaran Islam lebih mendalam bersama ustazah yang membimbingnya. Alhamdulillah, saya merasakan kedamaian yang luar biasa, ungkap Susi dalam wawancara eksklusif pertamanya sejak kontroversi. Setiap hari saya belajar hal baru tentang Islam, dan setiap hari saya semakin yakin
bahwa ini adalah jalan yang tepat. Untuk saya, Alan Budi Kusuma, yang awalnya syok dan bingung, kini mulai bisa menerima keputusan istrinya dengan lapang dada. Saya melihat perubahan positif pada Susi, katanya. Dia lebih tenang, lebih sabar, bahkan lebih perhatian pada keluarga. Meski kami berbeda keyakinan sekarang, cinta dan respek kami satu sama lain tidak berubah. Proses adaptasi dalam rumah tangga memang tidak mudah. Mereka harus mengatur jadwal makan yang berbeda selama bulan Ramadan, menyesuaikan kegiatan keluarga dengan jadwal ibadah Susi, dan menghadapi pertanyaan dari anak-anak tentang dinamika baru dalam keluarga. Namun, dengan komunikasi terbuka dan saling menghormati, mereka berhasil menemukan keseimbangan. Papa dan Mama ngasih contoh yang luar biasa tentang toleransi dalam keluarga. Kata anak sulung mereka, kami belajar bahwa perbedaan tidak harus memecah belah, tapi bisa memperkaya kehidupan keluarga. Dari sisi karir, Susi mengaku ada beberapa kesempatan yang hilang, terutama dari brand-brand yang khawatir dengan image mereka. Namun, di sisi lain, muncul peluang baru dari komunitas Muslim dan brand-brand yang justru ingin mengasosiasikan diri dengan nilai-nilai toleransi yang ditunjukkan keluarga ini. Saya tidak menyesal kehilangan beberapa endorsement, kata Susi. Yang penting, saya tetap bisa berkontribusi untuk olahraga Indonesia dan menjadi teladan yang baik. PBSI akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Susi dalam berbagai program pembinaan atlet muda. Keahlian dan pengalaman Kak Susi tidak ada hubungannya dengan keyakinan pribadi, tegas Ketua PBSI. Indonesia membutuhkan sosok seperti dia untuk memajukan bulu tangkis nasional. Yang menarik adalah dampak positif yang tidak terduga dari kontroversi ini. Banyak keluarga Indonesia yang memiliki perbedaan keyakinan merasa terinspirasi oleh cara keluarga Budi Kusumi Susanti mengatasi perbedaan mereka. Beberapa organisasi lintas agama mengundang mereka untuk berbagi pengalaman dalam seminar-seminar toleransi. Kami dapat banyak pesan dari keluarga mixed religion di Indonesia yang merasa tidak sendirian lagi, ungkap Alan. Ternyata ada ribuan keluarga yang mengalami situasi serupa, dan mereka merasa terwakili oleh cerita kami. Susi juga mulai aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, bergabung dengan organisasi-organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan kegiatan charity. Saya ingin membuktikan bahwa keputusan saya bukan cuma simbolik, tapi benar-benar mengubah cara saya berkontribusi untuk masyarakat. Jelasnya, pesan terpenting yang ingin disampaikan Susi adalah tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan kepura-puraan. Katanya, jika kita menemukan jalan yang membuat hati tenang, kejar itu. Meski orang lain tidak setuju, Alan menambahkan perspektifnya tentang toleransi dalam keluarga. Sintesis itu menerima pasangan apa adanya, termasuk perubahan yang dialaminya. Kalau kita benar-benar mencintai, kita akan mendukung kebahagiaan pasangan, bukan memaksakan kehendak kita. Untuk Indonesia, kisah keluarga ini menjadi cermin tentang bagaimana masyarakat yang beragam bisa hidup berdampingan dengan damai. Indonesia itu negara Bhinneka Tunggal Ika, kata Susi. Keberagaman bukan ancaman tapi kekuatan. Keluarga kami adalah bukti kecil bahwa perbedaan bisa disatukan dengan cinta dan pengertian. Di penghujung wawancara, Susi menyampaikan harapannya untuk generasi muda Indonesia. Jangan takut untuk mencari jati diri kalian. Jangan takut berbeda. Yang penting, tetap hormati orang lain, dan jangan lupakan akar budaya kita yang toleran. 3 tahun kemudian, keluarga Budi Kusuma Susanti telah menjadi simbol toleransi beragama di Indonesia. Mereka sering diundang dalam akora-akora nasional. Sebagai contoh, keluarga harmonis lintas agama. Kontroversi yang awalnya menggemparkan, kini telah menjadi inspirasi bagi ribuan keluarga Indonesia. Kisah Susi Susanti membuktikan bahwa keberanian untuk jujur pada diri sendiri, meski kontroversial, pada akhirnya bisa membawa kebaikan yang lebih besar untuk diri sendiri dan masyarakat. Dan yang terpenting, cinta dan keluarga yang kuat bisa mengatasi perbedaan apapun.